Kadang yang sakit itu bukan cuma tubuh, tapi pola hidup serumah. Ada satu pola yang sering saya lihat di ruang praktek. Datang seorang ibu, badannya itu udah cukup gemuk. Jalannya pelan, lututnya sakit, punggungnya itu sering nyeri, gula darahnya tinggi, tekanan darahnya juga kadang naik, jantungnya juga mulai bermasalah. Setiap bulan kontrol, dan hampir selalu yang mengantar adalah suaminya. Suaminya ini petani, badannya kurus, kulitnya itu terbakar matahari, tangannya kasar karena bekerja di luar, jalannya masih kuat, nafasnya masih panjang. Sementara istrinya yang sehari-hari lebih banyak di rumah, justru tubuhnya itu makin berat membawa dirinya sendiri. Sekilas, mungkin orang akan berkata, ya istrinya malas. Tapi sebagai dokter, saya selalu berusaha melihat lebih dalam. Karena masalah kesehatan itu jarang muncul hanya karena satu hal. Biasanya dia itu tumbuh pelan-pelan dari kebiasaan kecil yang diulang bertahun-tahun. Awalnya mungkin sederhana. Istri di rumah mengurus anak, memasak, menyiapkan makanan keluarga. Setiap hari dekat dengan dapur, mencicipi masakan, makan sisa makanan anak, duduk setelah pekerjaan rumah selesai, jarang keluar, jarang jalan kaki, jarang berkeringat. Lalu umur bertambah, anak-anak makin besar, aktivitas fisik makin sedikit, porsi makan tetap sama, bahkan kadang lebih banyak, tapi tubuh itu tidak lagi membakar energi seperti dulu. Pelan-pelan berat badan naik. Awalnya cuma naik 2 kilo, lalu 5 kilo, lalu 10 kilo. Sampai suatu hari, lututnya mulai protes, pinggang mulai terasa nyeri, nafas cepat habis, gula darahnya naik, tekanan darah naik, jantung pun ikut bekerja lebih keras. Tubuh itu kadang seperti rumah tua, kalau bebannya itu terus ditambah, fondasinya pelan-pelan mulai retak. Masalahnya, banyak orang baru sadar saat retaknya itu udah terasa sakit. Saya sering bilang ke pasien seperti ini, Bu, obat itu memang penting, tapi obat tidak bisa mengangkat semua beban yang sebenarnya bisa kita kurangi dengan pola hidup yang baik. Obat gula itu penting, obat jantung penting, obat tekanan darah juga penting. Tapi kalau setiap hari tubuh itu tetap diberi beban kalori berlebih, jarang bergerak, tidur tidak teratur, dan berat badan terus naik, maka obat seperti apapun itu seperti bekerja sendirian melawan kebiasaan satu rumah. Dan disinilah suami juga perlu dilibatkan. Karena perubahan gaya hidup itu jarang berhasil kalau hanya dibebankan ke satu orang saja. Kalau suami hanya berkata, kamu harus diet, tapi di rumah tetap menyediakan gorengan, minuman manis, cemilan tinggi kalori, dan makan malam yang besar, ya istrinya itu akan sulit berubah. Kalau suami hanya berkata, kamu harus olahraga, tapi tidak pernah menemani jalan pagi, tidak pernah membantu memberi waktu, tidak pernah mengajak dengan lembut, akhirnya nasihat itu terdengar seperti tuduhan. Padahal yang dibutuhkan itu bukan saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah kerjasama. Suami bisa mulai dengan kalimat yang lebih manusiawi. Bukan, kamu makin gemuk, tapi, Bu, kita jalan pagi bareng yuk. Saya masih ingin tua kita sama-sama keadaannya sehat. Bukan, kamu ini malas. Tapi saya tahu ibu capek di rumah. Tapi kita coba gerak sedikit-sedikit ya. Biar lututnya itu tidak makin sakit. Biar gulanya itu lebih terkontrol. Biar nafasnya itu lebih enak. Karena kadang orang itu tidak berubah bukan karena tidak tahu. Tapi karena setiap kali diingatkan, yang dia dengar itu bukan kepedulian, melainkan penghinaan. Dan untuk para istri, saya juga ingin bicara dengan lembut tapi jujur. Mengurus rumah itu pekerjaan yang berat. Mengurus anak itu melelahkan. Menyiapkan makan keluarga itu bukan hal kecil. Tapi jangan sampai karena terlalu sibuk mengurus semua orang, ibu itu lupa bahwa tubuh ibu juga perlu diurus. Jangan tunggu lututnya itu benar-benar rusak baru mau turun berat badan. Jangan tunggu gula darahnya itu makin tinggi baru mengurangi manis. Jangan tunggu jantung membesar baru percaya bahwa tubuh itu sudah lama meminta pertolongan. Mulainya itu tidak harus ekstrim, tidak harus langsung olahraga 1 jam, tidak harus langsung diet ketat yang membuat tersiksa. Mulailah dari jalan kaki 10 menit setelah makan. Mulailah dari mengurangi makanan manis. Mulai dari makan nasi sedikit lebih sedikit. Mulai dari memperbanyak sayur dan protein. Mulai dari berhenti menjadikan sisa makanan anak sebagai alasan untuk terus menambah kalori. Mulai dari berdiri lebih sering, mulai dari keluar rumah sebentar, mulai dari berkeringat sedikit. Karena untuk tubuh yang sudah lama diam, gerakan kecil pun bisa menjadi awal perubahan yang besar. Dan keluarga itu harus paham, obesitas itu bukan sekedar soal penampilan. Berat badan berlebih itu bisa memperberat kerja jantung, meningkatkan risiko diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, nyeri lutut, nyeri pinggang, gangguan tidur, dan membuat aktivitas harian itu terasa makin berat. Tapi
Kabar baiknya, perubahan kecil yang konsisten itu bisa membantu. Berat badan itu tidak harus langsung turun banyak. Kadang turun sedikit aja sudah bisa membuat nafas kita lebih lega, lutut lebih ringan, gula darah lebih mudah dikendalikan, dan tubuh itu merasa lebih bersahabat. Yang penting, jangan berjalan sendiri. Kalau istrinya harus berubah, suaminya harus ikut mendukung. Kalau suaminya ingin istrinya sehat, jangan hanya mengantar kontrol sebulan sekali, tapi bantu menciptakan rumah yang lebih sehat setiap hari. Kurangi stok makanan yang menggoda, ajak jalan kaki, makan lebih pelan, masak lebih sederhana, buat target bersama, rayakan kemajuan kecil. Karena kesehatan dalam rumah tangga itu bukan tanggung jawab satu orang. Kadang penyakit seorang istri itu bukan hanya cerita tentang tubuhnya sendiri. Itu juga cerita tentang pola makan keluarga, ritme hidup rumah, cara pasangan saling mengingatkan, dan seberapa serius mereka ingin menua secara sehat bersama. Jangan jadikan kontrol bulanan sebagai rutinitas pasrah. Jadikan itu titik balik. Setiap bulan, jangan hanya bertanya, obatnya masih dilanjutkan dok? Tapi tanyakan juga, apa satu kebiasaan kecil yang bisa dirubah bulan ini? Karena seringkali keluarga itu tidak butuh perubahan yang dramatis. Mereka butuh komitmen kecil yang diulang tanpa menyerah. Pada akhirnya, cinta itu bukan hanya suami mengantar istri ke dokter. Cinta juga suami mau berjalan pelan di samping istrinya setiap pagi. Cinta bukan hanya istri memasak untuk keluarga. Cinta juga istri itu mau menjaga tubuhnya agar tetap bisa melihat anak-anak tumbuh, menemani suami menua, dan menikmati hidup tanpa harus terus-menerus dibatasi oleh rasa sakit. Karena tubuh yang kita abaikan di hari ini, suatu hari akan meminta bayaran. Dan kadang bayarannya itu bukan hanya uang, tapi waktu, tenaga, air mata, dan kesempatan untuk hidup lebih ringan bersama orang yang kita cintai.